Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel Ustaz Ridwan Official. Saya pesankan pada kita semua jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. InsyaAllah kita semua bisa mendapatkan pahala kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui video kali ini saya ingin berbagi kepada kita semua bahwa kehidupan ini kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua ujian yang seringkali menimpa kita. Ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan kesulitan, maka banyak orang yang lolos, banyak orang yang selamat. Tetapi tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Dia lupa, dia lalai, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dia akan terjerumus di dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini saya angkat sebuah kisah yang mungkin kisah atau cerita ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita semua. Pada satu saat ada satu ekor monyet, dan di kalangan komunitas daripada monyet itu, satu ekor monyet ini sudah sangat dikenal ya. Dia sangat jago sekali berpindah dari ranting ke ranting yang lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari angin ini melakukan pertemuan musyawarah, ingin menjatuhkan daripada satu ekor monyet ini karena dia ini sudah dikenal di komunitas ya. Monyet ini adalah jagoan ya, dia sangat jago sekali untuk berpindah-pindah dari ranting ke ranting yang lain. Maka tiga angin ini bermusyawarah untuk saling bergantian bagaimana bisa menjatuhkan daripada satu ekor monyet ini. Maka angin yang pertama yang maju, angin topan. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin topan ini sudah mulai bertiup. Kemudian pohon ini sudah mulai bergoyang. Hampir-hampir pohon ini akan roboh, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan semakin kencang tiupan angin topan ini, maka semakin kencang juga pegangan ya, monyet ini diranting, kemudian semakin kuat cengkraman kakinya. Maka angin topan pun menyerah ya. Tidak bisa menjatuhkan daripada seekor monyet ini yang sangat-sangat jago dan sudah terkenal jagoan di komunitas monyet. Kemudian angin yang kedua, angin puting beliung ya, maju lagi dengan kekuatannya, mulai bertiup angin ini, angin puting beliung ini, kemudian monyet ini semakin kuat pegangan dia dan semakin kuat cengkraman kakinya di atas ranting. Maka angin yang kedua ini pun mundur, tidak mampu untuk menjatuhkan daripada monyet itu. Maka angin yang ketiga yang maju. Angin yang ketiga ini tidak terlalu kencang ya, hanya angin sepoi-sepoi saja. Ya. Ketika angin sepoi-sepoi ini sudah mulai bertiup ya, meniupi daripada ubun-ubun daripada seekor monyet ini yang berada di atas ranting ya, kemudian dia sudah mulai menikmati daripada tiupan angin ya, sepoi-sepoi itu ya, tak terasa monyet ini tertidur, kemudian pegangan tangannya terlepas dan cengkraman kakinya terlepas juga, sehingga dia tidak sadar dia terjatuh ke bawah. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa banyak orang yang ketika musibah bertubi-tubi menimpa dia masih kuat. Tetapi ketika dia diuji dengan harta, dengan kenikmatan-kenikmatan, maka dia lupa. Dia lalai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya ketika dia tiba susah, maka barulah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ta'arraf ilallahi firrahai ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kamu senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat engkau susah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit cerita, sedikit kisah ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk lebih memperbaiki daripada kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi daripada segala amal ibadah kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.